Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasana dalam berbagi cerita. Kita akan meminta petunjuk pada malam takbir Idul Adha tahun 1445 10 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tunjuknya surat Az-Zumar ayat 45 sampai 61, juz 24 surat ke-39 kitab saya. Saya akan baca artinya. Dan bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah mereka perbuat, dan mereka diliputi oleh pembalasan yang mereka dahulu selalu memperolok-olokkannya. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru. Ini ada kata kami. Saya tidak gunakan kata kami. Karena Robbil Alamin itu sendiri, enggak ada kelompok. Kemudian apabila diberikan kepadanya nikmat ia berkata, sungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan itu pula, maka tiada berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan tidaklah mereka mengetahui bahwa Dia melapangkan rezeki dan menyempurnakan bagi siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Dia bagi kaum yang beriman. Katakanlah, hai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dan di sini ibad, ini hamba. Jadi bukan hamba Allah, ini ibad aja, ibadillah sih. Kalau hamba-hambaku ini Abdullah, ini kadang-kadang jadi orang-orang yang nggak tahu apa-apa ngaku juga hamba Allah, padahal hamba Allah itu makom sekelas Siti Hajar yang sudah sangat yakin dan ngerti petunjuk. Ini di sini cuman ya ibadillazi, kan ibadillah. Sini hamba-hambaku ditulis. Katakanlah, hai hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Dia yang melampaui batas. Asrahu ala anfusihim la taqtatu min rahmati. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Dia, sungguhnya Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang memberi pengampunan lagi penyayang. Nah, ini yang dipakai ustadz nih untuk orang-orang. Maksud di sini adalah diampuni untuk orang-orang Arab Mekah, yang orang-orang yang tadinya tidak beriman. Hamba-hamba yang tidak beriman di sini awalnya.
lalu beriman. Nah, kalau yang sudah beriman dia terus durhaka, itu lain urusannya. Karena dia udah tahu gitu, udah tahu dan dia melanggar. Ya kayak iblis lah, udah tahu pencipta langit dan bumi dan dia melanggar, ya ada hukum. Kalau dia nggak tahu pencipta, ini kan makanya di sini dibilang hamba-hamba lah aja, nggak pakai tambahanku di sini, ini nggak cocok. Dan kembalilah kamu kepada, nah ini Rob bikum, kembali kepada Rob. Berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab padamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jadi dia baca kitab ini baru dia bisa berserah diri pada Rob. Kalau enggak ya masih kepada sesuatu yang bukan Rob, bukan pencipta langit dan bumi. Ini jelas. Wa anibu ila robbikum. Nah, jadi dia harus baca kitab ini dulu, baru dia bisa kembali kepada Rob. Dia tahu ada Rob di sini, bukan kepada yang lain. Makanya terakhirnya dia akan berlindung pada Auzubirobinas. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rob. Nah ini yang udah diturunkan nih ya kitab. Apa yang sudah diturunkan nih. Wattabi'u sana ma unzila ilaika mirabbikum. Sebelum datang azab. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar menyesal atas kelalaian dalam terhadap dia. Jadi kalau mereka nanti bilang belum pernah diingatkan, nah ini kan udah diingatkan. Nah kalau udah diingatkan terus masih berbuat dosa, ya berarti udah tidak menganggap. Sedang aku sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang berolok-olok. Karena ini kan jelas nih, supaya jangan ada orang yang mengatakan. Jadi seolah-olah dia itu nggak bersalah gitu loh, nggak tahu kitab ini, seolah-olah nggak tahu petunjuk. Ini nggak laku, pura-pura bodoh namanya. Atau supaya jangan ada yang berkata kalau kiranya dia memberi petunjuk padaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini jadi jangan sampai dia mutar balik omongan. Ini kan kita, kalau ulama ini bisa dia seolah-olah bisa diputar-putar nih hukum sama Rabbil Alam ini. Nggak bisa. Kalau udah beriman, udah kenal, tahu-tahu dia murtad, tidak, ya kalau dia tidak mau baca kitab ya kafir. Udah membuat dosa segala macam itu sini jelas, jangan muter balik gitu. Atau supaya jangan ada yang berkata bahwa ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali, aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Jadi jangan sudah nanti nasi jadi bubur kata orang. Ngomong banyak ngomong. Sebenarnya telah datang keterangan-keterangan kepadamu lalu kamu mendustakannya. Jadi kitab ini banyak didustakan ya karena nggak dibaca. Ya ulama-lamanya nggak nyuruh baca kitab ini dengan benar. Nyampein saya 2 ayat tapi tidak ikro, tidak belajar dengan sungguh-sungguh isinya apa untuk berpegang teguh pada isinya. Jadi itu mendustakan. Dan kamu menyombongkan diri. Nah mereka sombong sama kalau kita kasih tahu, ngatain segala. Adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Nah jelas kafir orang-orang ini, udah dikasih tahu ngeles kalau bahasa sekarang. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta. Nah, ini terhadap dia, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi
Sifat sombong ini sekarang banyak dipegang oleh ulama-ulama karena dia ngerasa berilmu, punya kitab, nganggap remeh orang, dan dia ngerasa dia sendiri yang berhak belajar. Itu para pendusta itu. Dan dia menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab. Mereka berduka cita. Ini mereka kata-katanya kemenangan mereka tiada disentuh oleh azab. Ini kan mereka bersuka cita kali ya, zanun. Kadang terjemahannya kalau nggak hati-hati kita bacanya berulang-ulang kacau balau. Ini nih di kalimat terakhir ini kacau balau. Dan dia menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka, dan mereka tiada disentuh oleh azab. Buka kurung, ada buka kurung kita nggak tahu, tapi di luar buka kurung mereka berduka cita. Yang benar yang mana ya? Kalau terjemahannya biasalah salah, tapi kalau bahasa aslinya kan terjaga. Kalau terjemahannya karena banyak kesalahan ya kita harus baca berulang-ulang agar kita bisa tahu di mana benar salahnya gitu. Karena ada bahasa aslinya, kita beruntung. Ya mudah-mudahan banyak orang yang Iqra di 10 Zulhijjah 1425 ini, mudah-mudahan jemaah haji banyak yang juga Iqra ketika dibagikan kitab Quran terjemahan seperti ini. Mereka akan baca minimal 7 kali dan seumur hidup, sehingga mereka bisa mendapat furqan dan mendapat hikmah dan menjadi dimensi cahaya ketika menghadap pencipta langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberi kekuatan yang menolong. Rabbi adil ni murkola sedikit wa ni muraja sedikit wa jalin ladung kasultan nasiro. Salamun kolami Rabbi Rahim. Salam dari Muhammad Han Rasul yang berbagi cerita Menara Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.